dengan salah satu senior saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri aku. Halo, dengan saya April, saya Guest Relation Supervisor di The Ritz-Carlton Bali. Baik, jadi kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Sudah berapa lama Kak April bekerja di Ritz-Carlton Bali? Untuk saya sendiri, saya sudah join dengan Ritz-Carlton Bali itu sudah 2 tahun kalau sampai sekarang. Oke. Terus pada saat pertama kali kerja di Ritz-Carlton Bali, apakah langsung mendapatkan posisi di Guest Relation? Betul sekali, saya join Ritz-Carlton Bali itu sebagai Guest Relation Supervisor dan sampai saat ini. Baik. Pernah punya pengalaman nggak dalam mempersiapkan Oshibori untuk para tamu? Tentunya pernah ya, karena saya berawal mulai bekerja itu sebagai guest relation agent tentunya. Jadi untuk preparing Oshibori itu pasti saya sudah pernah melakukannya sebelumnya. Walaupun sekarang itu bukan main job saya, tetapi mungkin sekarang lebih ke monitoring untuk Oshiborinya sendiri. Oke, baik. Kira-kira pernah nggak menemukan kendala dalam mempersiapkan Oshibori? Seperti kayak ditemukan kerusakan, atau Oshibori sendiri itu kayak robek, atau bau, atau ada nodanya gitu? Tentu pernah, karena kita bekerja dengan banyak orang, jadi tentunya dari hasil pencucian Oshibori terkadang ada noda spot, terus ada juga beberapa kerusakan dari Oshibori tersebut yang itu memang nantinya akan menghambat proses pembuatan Oshibori itu sendiri sampai bisa menjadi ready untuk di-serve ke tamu. Itu pernah sekali. Pernah ada komplain nggak mengenai kendala tersebut? Kalau untuk komplain lewat review, TripAdvisor ataupun guest voice review yang kita punya dan kita pakai di Marriott, sementara kita masih belum ada isu untuk Oshibori. Tapi verbally komplain yang disampaikan oleh tamu pada saat check-in itu ada beberapa yang memang kita dapatkan dari tamu. Yang pertama itu komplainnya mungkin tentang Oshibori itu sendiri yang dia yellowish. Jadi kita punya problem untuk Oshibori itu dia yellowish. Jadi warna handuknya sendiri itu agak kekuningan, dan terkadang mungkin Oshiborinya itu belum proper didinginkan, jadi sudah diserving ke tamu. Jadi itu juga sempat dikomplainkan oleh tamu. Oh, tapi face to face gitu ya? Iya, verbally saja tanpa mereka write on the guest comment ataupun di TripAdvisor di review seperti itu. Oke, terus kira-kira faktor apa aja sih yang menyebabkan Oshibori itu bisa sampai rusak? Untuk faktor Oshibori bisa rusak itu sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan, tidak hanya satu faktor. Yang pertama adalah kemungkinan itu karena chemical. Yang kedua itu karena kainnya sendiri yang memang sudah tua ataupun memang dari bahan kainnya sendiri yang memang tidak cukup bagus. Jadi dipakaikan chemical itu akan menyebabkan cepatnya handuk Oshibori itu akan rusak seperti itu. Baik. Kerusakan yang terjadi pada Oshibori itu secara tidak langsung kan akan menyebabkan ketidakseimbangan inventory nih Kak. Betul. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk ketidakseimbangan inventory itu pasti sangat berpengaruh karena faktor Oshibori rusak, Oshibori sport dan perlu di treatment. Jadi kita mengatasinya dengan jalan melakukan inventory yang teratur, dan beberapa Oshibori yang memang sudah spot ataupun sudah rusak itu kalau memang bisa di treatment kita akan lakukan treatment, tapi kalau memang tidak bisa kita harus melakukan pre-order. Jadi biar jumlah Oshibori, part stock Oshibori kita itu balance, tidak ada kekurangan yang signifikan karena faktor rusak dan spot tersebut. Oke. Kira-kira Ritz-Carlton Bali itu punya prosedur khusus nggak untuk inventory Oshibori? Kalau untuk prosedur tentu kita punya, jadi kita punya in daily basis itu melakukan inventory pagi, siang, dan sore seperti itu. Jadi per end of shift untuk ladies and gentlemen kita harus melakukan inventory Oshibori. Oke. Kira-kira boleh tahu nggak itu cara pencatatannya itu digunakan seperti apa? Apakah kayak harus ada aplikasi khusus nih kayak software atau cuma catat tangan gitu? Ya, kalau untuk aplikasi kita masih belum punya. Kita sementara melakukannya selain kita input di Excel file dan kita save di satu folder, kita juga melakukannya by hard copy. Jadi kita punya logbook tersendiri khusus untuk inventory Oshibori di mana semua anak-anak guest relation itu bisa akses logbooknya tersebut. Jadi mereka bisa cek dan lihat berapa stok Oshibori, berapa Oshibori yang memang sedang di drop dan di laundry, berapa Oshibori yang ready untuk siap digulung, dan berapa Oshibori yang kita punya sudah ready di serve ke tamu. Oke. Kira-kira cara tersebut sudah cukup efektif untuk dilakukan? Sementara cara tersebut memang sudah berjalan dari lama, jadi saya rasa itu cukup efektif as long as anak-anak itu melakukannya dengan consistently. Jadi itu akan tetap efektif untuk memonitor ketersediaan sama jumlah inventory Oshibori kita. Kendala apa sih yang sering muncul saat melakukan inventory Oshibori? Kendala yang sering muncul itu adalah Oshibori hilang, lost Oshibori. Nah, kendala ini memang yang sangat
berpengaruh dalam inventory tersebut, karena hilang oshibori ini ada beberapa yang hilang dengan reason, ada beberapa yang hilang tanpa reason. Ya, seperti itu. Kira-kira yang karena reason itu? Jadi yang karena reason, beberapa tamu setelah kita serving oshibori, kita tidak bisa memonitor setiap tamu. Mungkin beberapa kita akan collect oshibori yang memang mereka place di desk, di meja setelah mereka check-in. Tapi untuk beberapa tamu yang memang tidak sengaja membawanya ke kamar, entah itu mereka langsung memasukkan ke tas atau mereka menaruh di beberapa tempat di area hotel setelah mereka check-in, itu yang memang susah untuk kita kontrol, jadi out of control. Tapi biasanya kita bekerja sama dengan housekeeping team atau PA, public area team, untuk jika kalau mereka menemukan oshibori untuk dikembalikan ke kita. Oke. Kira-kira ada nggak sih miscommunication dengan pihak laundry itu sendiri? Pasti ada ya, kalau namanya miscommunication itu pasti ada, karena pihak laundry sendiri juga tidak hanya handling untuk front office team saja, tapi mereka handling linen ataupun oshibori untuk entire Ritz-Carlton Bali. Jadi untuk miskomunikasi itu pasti pernah terjadi. Boleh tahu nggak sih kira-kira gambarannya kayak pada saat mengantarkan oshibori sendiri ke laundry, itu kayak perlu ada pencatatan atau harus ada report apa gitu kan? Ya, untuk menghindari miscommunication tadi, jadi kita punya sistem namanya. Jadi untuk anak-anak intern yang biasanya mengerjakan untuk oshibori ini, untuk oshibori yang sudah dirty itu akan dipilah-pilah oleh mereka. Jadi dipilah-pilah, mana yang memang ada spot atau rusak, mereka akan pilah-pilah. Jadi yang fully dirty itu akan dikumpulkan, dilipat-lipat itu per 10. Jadi nantinya akan ditumpuk dan di drop ke laundry. Nah, untuk droppingnya sendiri kita punya logbooknya sendiri juga, tidak hanya inventory tapi dropping oshibori. Untuk mengantisipasi terjadinya miskomunikasi, kita punya logbook, dropping oshibori logbook. Jadi di mana untuk anak intern yang drop, anak laundry yang menerima, itu ada pencatatannya. Begitu pula yang pick up oshibori itu siapa, anak laundrynya siapa, dan intern kita siapa, seperti itu. Jadi nantinya kalau memang terjadi miskomunikasi ataukah kemungkinan laundry itu gagal di pick up, jadi kita punya track, kita punya data, gampang kita untuk mencari tahu what's happening, kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi proses pencatatannya itu perlu dihitung juga ya? Betul, kita pasti hitung berapa total laundry yang di drop. Oleh karena itu biasanya kita lipat per 10 oshibori, jadi gampang penghitungannya. Tim laundry akan menghitung, kita as witness juga akan menghitung. Jadi biar semuanya jelas seperti itu. Oke. Kira-kira pernah nggak sih ada di situasi di mana oshibori itu out of stock? Pernah sekali, tidak sekali dua kali, itu akan pernah terjadi, namanya juga kita operational. Jadi kita memang bagaimana caranya kita mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kalau pernah, itu pernah. Terkadang saat adanya grup ataukah saat adanya event besar ataupun peak season, high season, biasanya di bulan Desember atau di bulan Juli, ini pasti akan terjadi. Jadi bagaimana kita mengantisipasinya? Biasanya kita punya plan. Plan ini diperuntukkan bagaimana kita preparation. Kalau memang part stock oshibori kita memang dirasa kurang untuk mencukupi jumlah tamu yang check-in, jadi kita akan komunikasikan atau meminta bantuan untuk departemen lain seperti housekeeping, kita akan pinjam dulu. Ataukah F&B kalau mereka punya part stock lebih untuk oshibori, biasanya kita pinjam face towelnya dia. Jadi itu hampir sama dengan oshibori, itulah yang kita akan pergunakan hanya untuk di event-event, karena event itu kan tidak berlangsung dalam kurun waktu yang lama ya, pasti hanya beberapa hari. Begitu juga peak season paling lama itu 2 minggu, seperti itu. Jadi kita akan kerjasama dengan mereka untuk mengantisipasi. Baik, berarti dalam kerjasama dengan pihak laundry itu juga tentunya perlu persetujuan dari senior. Betul. Kalau sebelumnya ada grup, sebelum ada event ataupun sebelum datangnya high season atau peak season, kita akan melakukan yang namanya plan meeting. Jadi plan meeting ini adalah bagaimana kita akan running okupansi dengan apa equipment yang kita punya. Jadi biar okupansi naik, tetapi kita juga bisa serving tamu juga dengan baik, seperti itu. Baik. Oke, kita berpindah ke situasi yang berbeda nih. Kalau oshibori itu sendiri itu hilang Kak, jadi loss. Kira-kira cara follow up-nya itu bagaimana? Nah, kalau oshibori loss itu biasanya kita pasti akan adanya report di inventory tersebut, loss oshibori itu berapa. Nantinya untuk loss oshibori ini, untuk keesokan harinya, kalau memang kita tidak dapat get back dari housekeeping, dari PA, itu kita tidak dapat get back loss oshibori ini, berarti itu kita memang anggap oshibori ini memang benar-benar loss. Karena kalau memang oshibori ini terbawa tamu, kita tidak akan bisa reach out tamu itu siapa yang membawa oshibori. Yang akan kita lakukan dengan cara mencatat, kita tidak bisa yang namanya men-stop kalau itu oshiborinya tidak akan loss. Kita tidak bisa mengkontrol itu.
Jadi nantinya kita akan catat di inventory dan ada reason kenapa Oshibori-nya lost, terbawa tamu kah. Jadi nanti di saat kita akan pre-order new Oshibori, di situ akan dicek sama tim finance atau tim purchasing, what's the reason kenapa Oshibori ini bisa lost. At least kita sudah ada follow up dan ada reason. Jadi terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Sekalian segitu aja buat informasi ya Kak April. Terima Terima kasih banyak. Terima kasih.